Maksud kamu apa? Apakah kamu bilang aku nggak sayang sama kamu? Apakah kamu pernah sayang sama aku? Aku nggak dari kecil. Kamu bilang mana yang aku salah sama kamu? Ayah, aku cuma nanya. Kalau aku sama dia operasi bareng. Dokter bilang cuma bisa selamatkan satu. Kamu selamatkan siapa? Aku selamatkan anak laki-laki. Gimana kamu tahu? Sudah bertahun-tahun gimana kamu tahu? Dari dulu nggak pernah bilang. Aku pengen bilang. Setiap kali kamu lebih memikirkan perasaannya. Ketika nggak memikirkan aku pengen bilang. Setiap kali dia ngambek nggak jelas. Kamu selalu berpihak padanya, aku pengen bilang. Setiap kali dia ngatur aku, minta rumah, minta uang, minta mobil. Kamu di sampingnya malah mendukung, aku pengen bilang. Aku cuma pengen nanya satu hal. Kenapa? Kenapa kamu harus terus-terusan menekan anak perempuan yang sudah kamu tinggalkan? Tapi ayah, boleh aku bilang? Boleh aku menuntut ayah yang sudah lama meninggalkan aku, yang gak peduli sama hidup matiku, boleh aku? Tahun-tahun ini, apa yang kamu lakukan padaku selama ini? Sebenarnya aku tahu. Dulu waktu aku ujian sekolah penerbangan, mama sangat mendukung. Tapi hasilnya kamu bilang, biaya sekolahnya terlalu mahal, gak sanggup. Kamu lebih baik uangnya dikasih ke Guanzanrei buat foya-foya, kamu gak mau bantu aku. Ini kamu bilang selama ini. Kejadian kayak gini di rumah apa masih kurang? Aku nggak bisa hitung lagi. Setiap kali kayak gini aku selalu bilang ke diri sendiri, Guanzanrei masih kecil, dia belum ngerti. Jadi kamu lebih sayang dia nggak apa-apa. Suatu hari nanti kamu akan sayang sama aku. Aku tunggu lama-lama hasilnya apa yang aku dapat. Kamu buru-buru bilang selamatkan anak laki-laki. Kamu bahkan nggak sebut aku. Kamu tahu nggak aku terbaring di tempat tidur itu? Aku dengar kalimat itu. Apa yang aku rasakan di hati? Ayah, aku anakmu. Kamu sudah menyerah padaku. Kamu sudah meninggalkanku. Saat-saat genting, kamu mengorbankanku. Kamu hanya peduli pada baomu. Pada saat itu aku aku merasa seperti sudah mati. Lebih baik aku mati saja. Tahun-tahun ini aku belajar keras. Latihan tangga putar orang lain 50 kali. Aku 100 kali setelah turun. Aku muntah habis-habisan, setelah muntah aku latihan lagi. Untuk apa aku begitu keras kepala? Aku begitu berusaha untuk apa? Aku hanya ingin segera bisa terbang jadi kapten pesawat. Aku hanya ingin bilang diri sendiri jadi hebat. Kamu bisa menyukaiku, memperlakukan aku sedikit lebih baik. Aku sangat-sangat berharap kamu bisa mengakuiku, bisa mengangkat kepalamu, memandangku, bilang ini anakku. Anakku juga hebat. Ini juga baoku. Tapi kamu pernah lihat aku. Kamu pernah panggil aku baoku. Aku anakmu. Ayah, kamu harus tahu betapa aku ingin mendapat pengakuanmu. Bertahun-tahun ini aku selalu bersaing dengan Guanzanrei. Aku selalu kalah. Yuking, kamu lebih pintar dari adikmu, punya kemampuan. Ayah tidak banyak bicara. Kamu jauh lebih hebat darinya. Apakah kamu masih peduli? Tentu saja aku peduli. Apakah yang lemah selalu benar? Uang yang aku hasilkan harus diberikan padanya. Aku menikah harus mengalah padanya. Kenapa?
Hanya karena aku kuat jadi. Kebahagiaanku adalah dosa ya ayah. Aku anakmu, aku manusia. Darah yang mengalir di tubuhku juga darahmu. Bisakah kamu memperlakukan aku sedikit lebih baik? Aku benar-benar merasa aku ini sangat bodoh. Sebenarnya, saat kau memutuskan untuk meninggalkanku dulu, aku seharusnya sudah membuat keputusan ini. Keputusan apa? Ayah. Ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Minum arak ini. Hubungan kita sampai di sini saja. Kamu ngomong apa? Yuking. Aku hanya minta kamu keluarkan uang untuk beli rumah adikmu. Kamu mau bantu atau tidak? Kamu kasih jawaban pasti sekarang. Ini bukan sepenuhnya salah dia. Kamu kan kakaknya, bantu dia sedikit. Kasih mobilmu dulu ke dia, boleh tidak? Guan Yuking, kamu pikir kamu siapa punya sedikit uang? Kamu hebat ya, berani melawan ayah. Kamu bilang siapa yang tidak tahu malu? Jangan terburu nafsu. Apa yang kamu lakukan, ayah, mohon. Serahkan saja rumah ini ke Bauer. Kali ini kamu bantu dia. Kedepannya kamu mau atur dia, ayah tidak akan menghalangi. Kamu pukul aku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana bisa kamu bilang ke Yuking hal seperti itu? Benar-benar tidak menyangka kamu bisa seperti ini. Kamu ini ayah, bagaimana aku tanya kamu? Kamu tidak bisa adil. Kamu tidak bisa mengorbankan satu untuk menguntungkan yang lain. Ini membuat Yuking sangat sedih. Di mana hati nuranimu? Di mana dia begitu berbakti? Begitu baik padamu, selalu memikirkanmu. Mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Pergi cari Yuking untukku. Pergi. Kamu cari Yuking untukku.
Pergi cari dia dan bilang urusan pernikahannya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Siapa yang berani komentar? Suruh dia temui aku. Ayahnya tidak sayang dia masih punya ibu. Pergi ngapain kamu duduk di sini? Kamu gerak, kamu pergi. Kamu tuli, kamu bisu, kamu pergi. Kamu pergi untukku. Yuking, kamu kembali, kamu akhirnya kembali. Mama sangat khawatir tentangmu. Jangan terlalu dipikirkan, ayahmu sudah pikun. Dia tidak menepati janjinya. Sudah pulang saja, Mama tidak bisa melihatmu. Sangat panik. Mama, kalian duduk dulu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan. Duduklah. Barusan aku sudah memarahi ayahmu dengan keras. Urusan pernikahanmu tidak ada yang bisa menghalangimu. Apa ini? Di kartu ini ada 1.500.000. Aku sudah menghabiskan 700.000 untuk sekolah. Sekarang aku akan menggandakannya. Awalnya ingin membayar uang muka untuk rumah baru kalian. Sekarang kalian bebas menggunakannya dan juga setiap tanggal 10, aku akan mentransfer 5.000 ke dalamnya. Ini sebagai biaya perawatan untuk kalian. Anak bodoh, uang ini tidak bisa kami terima. Kamu ambil kembali. Guan Yuking, kamu ngapain? Ini sudah cukup. Diam. Uangnya kalian simpan saja, anggap saja sudah selesai. Kedepannya jangan cari aku untuk apapun. Kalau cari aku pun aku tidak akan peduli. Yuking, kamu mau kemana? Yuking, kamu tidak boleh pergi. Mama tahu kamu sedih, tapi kamu tidak boleh pergi. Kalau tidak, Mama akan lebih sedih. Guan Yuking, kalau kamu marah, marahlah padaku, pergi. Aku bilang diam. Password kartu bank adalah tanggal lahirmu. Jaga diri kalian baik-baik. Yuking. Kamu cepatlah kejar Yuking. Cepat, Yuking. Kamu cepatlah. Jangan khawatir lagi. Kamu pergi, aku tidak ingin melihatmu. Mama, kamu tenang saja. Guan Yuking itu hanya keras mulut, kamu jangan khawatir. Jangan khawatir, beberapa hari lagi dia akan kembali setelah dia memikirkannya. Semua karena kamu. Semua karena kamu, kamu tahu? Yuking. Makanlah sesuatu. Saya sudah selesai makan, saya pulang dulu. Kalau ingin menangis, menangislah. Anggap saja saya tidak ada.
Besok saya akan membawamu ke suatu tempat. Tempat apa ini? Bapak tua yang tinggal di sini adalah salah satu dosen saya di sekolah kedokteran. Dia adalah psikolog terkenal di dalam negeri. Bagaimana kalau kita pergi saja? Yuking, pekerjaanmu adalah posisi dengan intensitas tinggi. Kesehatan fisik penting, kondisi mental juga sama pentingnya. Ini berkaitan dengan apakah setiap penerbanganmu bisa dilakukan dengan kondisi terbaik. Mari kita coba, kalau tidak nyaman kita pergi. Baik. King Feng, Profesor Gu ini yang saya ceritakan pada Anda. Pacar saya Guan Yuking. Halo Profesor. selamat datang, silakan duduk. Saya tahu hari ini ada tamu istimewa yang datang. Saya juga tahu kalian berdua sibuk bekerja di luar. Lelah fisik dan mental. Saya sengaja menyalakan kayu cendana. Terima kasih Profesor Gu. Silakan minum teh. Baik, terima kasih. Teh ini sangat harum. Sangat senang bisa menerima tamu di rumah saya. Sebenarnya ini adalah langkah pertama untuk merilekskan diri. Jangan tegang, kita hanya ngobrol santai. Orang yang bisa mengakui bahwa dirinya memiliki kecemasan psikologis, dibandingkan dengan mereka yang menolak mengakuinya, jauh lebih mudah disembuhkan. King Feng, bantu Yuking untuk mengambil posisi yang paling rileks baik. Ayo. Yuking, berbaringlah di sini. Tidak apa-apa. Silakan tutup matamu. Sangat bagus. Yuking, sekarang kamu bisa menganggap orang di sampingmu sebagai ayahmu. Anggap orang di sampingmu sebagai ayah. Kamu juga bisa meminta ayah melakukan apa saja. Ada isi hati. Juga bisa bicara padanya. Ayah, Nak, aku ingin memberitahumu. Saat itu makan hotpot, aku sangat senang. Bisa makan berdua dengan ayah. Dan ayah ingat makanan favoritku. Aku merasa ayah peduli padaku. Hatiku senang sekali. Kukira ini akhir yang indah. Ternyata ini awal yang menyakitkan. Kau lagi-lagi untuk si Bao memberiku pukulan telak. Aku dan King Feng bisa sampai hari ini. Banyak yang kami lewati.
kau tidak tahu. Sekarang, saat aku paling membutuhkanmu, kau malah lagi-lagi meninggalkanku. Hatiku, betapa dinginnya. Kau tahu, aku tahu, kau pasti mau bilang Shenlei masih kecil dan tidak mengerti. Jadi dia harus dapat lebih banyak perhatian dan kasih sayang. Tapi di dalam hatiku, aku merasa dua anak itu bagimu sama-sama disayang. Aku juga anakmu. Kau tidak mau aku lagi. Nak, kamu butuh ayahmu. Mau bagaimana? Ayah, bisa minta maaf padaku. Nak, ayah salah dalam hal ini. Ayah minta maaf padamu. Ada lagi yang mau kau katakan pada ayah. Mungkin kau merasa aku kekanak-kanakan. Sangat lucu. Tapi aku sangat ingin. Aku sangat ingin kamu memelukku. Lalu berkata padaku, di antara tiga anak ini, kamu adalah yang paling mencintaiku. Yuking, anak perempuanku. Di antara tiga anakku, kamu adalah yang paling berprestasi. Anak yang paling disayang ayah adalah kamu. Ayah dan ibu. Ayah. Ibu saya bagaimana? Ibumu sedang merasa tidak enak hati.
Apa ayah belum sarapan? Tidak mau makan. Kalau ayah mau makan-makan sendiri saja. Mengapa ayah kelihatan lesu? Apa ayah tidak enak badan saya, akan mengambilkan obat untukmu. Tidak usah, aku tidak sakit. Tak perlu dicari. Baiklah, ayo bangun, dan makan sesuatu. Ayo makan sesuatu. Ayah jangan tidur dulu. Ayo makan roti goreng dulu. Lihat roti goreng ini kimasan sempurna betapa bagusnya. Anakku bayar kuberai makin kamu tak perlu duduk. Buka mulutmu saja sudah cukup oke. Baiklah, minum sedikit bubur. Bubur ini sangat enak. Masih hangat, ayo minum sedikit. Tidak minum. Hanya satu teguk, baiklah, jika tidak mau minum. Jika kamu tidak mau makan, aku tidak akan memaksamu bubur dan roti goreng ini. Aku akan tinggalkan di atas meja. Kalau kamu ingin makan nanti silakan makan. Jika sudah dingin panggil, aku akan menghangatkannya untukmu. Menurutku apapun yang dikatakan Guan Yuqing, kamu sama sekali tidak perlu terlalu dipikirkan. Bukankah dia selalu seperti ini? Apa ayah ingat waktu SMA dulu? Dia kabur dari rumah. Saat pergi dia membanting pintu dengan penuh sumpah serapah. Apa ayah ingat bukankah hasilnya, dia tetap ada di rumah temannya. Numpang selama 3 hari lalu pulang dengan malu-malu. Benar kan jadi ayah? Taruh saja pikiranmu tenang-tenang, tidak apa-apa. Apalagi, kamu kan masih punya anak-anakmu yang menemani kamu. Kamu istirahat dulu. Kalau ada apa, kamu panggil aku ya. Aku di rumah saja menemani kamu. Yuqing lihat suasana hatimu lumayan baik. King Feng merawat dengan baik. Mama sudah menelepon aku. Aku sudah tahu. Dia menyuruhku untuk menasihatimu tapi di telepon tidak banyak bicara. Dia menangis bilang ayah, berbaring di tempat tidur seharian tidak makan tidak minum. Siapapun yang menasihati tidak ada gunanya. Sepertinya kali ini orang tua benar-benar takut. Aku akan bicara dengan mama. Ayah berbaring 2 hari saja tidak apa-apa, dia punya Zenlei sudah cukup. Yuqing, kamu dan Zenlei. Masalah yang harus diselamatkan. Saat itu kakak sama sekali tidak tahu. Tapi sekarang dipikir-pikir, kamu menahan selama bertahun-tahun. Di dalam hati menyimpan masalah besar ini. Pasti sangat sakit. Kakak masih kurang perhatian padamu. Maaf ya. Kamu bilang maaf sama aku untuk apa? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Tentu saja ada hubungan. Aku bukan anak kandung mama. Setelah orang tua kita menikah, tetangga kiri kanan membicarakan di belakang. Ibu tiri susah untuk dijalani. Ada ibu tiri pasti ada ayah tiri. Sebenarnya mama sangat baik padaku. Setelah kamu dan Zenlei lahir, dia takut aku merasa tersinggung, terabaikan. Dia selalu mengutamakan aku. Dia tidak pernah mau menyuruhku bekerja, apalagi mencuci, memasak, atau membersihkan rumah. Bahkan dapur pun tidak mau aku masuki. Bisa dikatakan dari 3 anak, Mama memberikan lebih banyak cinta padaku. Aku merasa mama sangat baik dalam hal ini. Aku juga sangat senang kalian berdua bisa seperti ibu dan anak kandung. Terima kasih. Aku hanya merasa sangat bersalah padamu. Mama selalu mengabaikanmu. Merawatku, ayah lebih condong ke Zenlei. Kamu terjepit di tengah dan merasa diabaikan. Pasti merasa sedih, tapi selama ini kamu tidak pernah mengeluh sama sekali. Tidak ada yang perlu dikeluhkan.
Lagi pula ibu sangat baik padaku. Dan kamu juga sangat baik padaku. Apa yang perlu kukeluhkan? Jangan terlalu formal denganku. Yuking, seorang perempuan bisa kuat. Tapi jangan memaksakan diri. Kakak sebenarnya ingin memberitahumu hari ini. Apapun yang terjadi di masa depan. Meskipun kamu tidak ingin memberitahu orang tua atau King Feng, tapi kamu harus memberitahuku. Kakak akan membantumu. Kita adalah saudari yang paling dekat. Apapun atau siapapun tidak akan bisa mengubah itu, mengerti? Terima kasih, Kak. Ibu, kita makan apa malam ini? Makan sisa siang tadi. Masakan ini masih sisa kemarin malam. Sering makan sisa tidak baik, Ibu, tidak baik untuk kesehatan. Ada bakteri di dalamnya. Ayah, Ibu, bagaimana kalau kita pesan makanan online? Kalian mau makan apa aku yang pesankan? Sudahlah. Aku yang masak. Ayah istirahat saja. Kalau ayah tidak suka makanan online yang tidak bersih, aku akan beli dari restoran di bawah. Aku bungkus dan bawa ke atas. Tidak perlu repot masak. Kenapa mati lampu? Apakah sekringnya putus? Ayah jangan bergerak, aku akan lihat-lihat. Sungguh, tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Kenapa koridor ada listrik tapi rumah kita tidak? Mungkin kartu listriknya habis. Siapa yang mau lihat apakah ada uang di kartu itu? Lihat, Di mana kartu listriknya aku? kartu listrik Lauguan, kartu listrik. Aku tidak tahu, kita tidak pernah mengalami mati air atau listrik, aku juga tidak pernah membayar. Kamu bantu aku dengan lampu sini. Ayah, hati-hati. Di mana itu? Kayaknya aku ingat Yuking pernah bilang ke aku. Kayaknya dia nulis catatan tuh, lihat ditaruh di sini. Lihat gas, air, listrik, iuran perumahan. Biaya internet biasanya dia yang bayar. Ini tulisannya dia. Kartu listrik ditaruh di dapur laci pertama. Di kotak penyimpanan. Setiap kali minimal bayar 500.000. Oke, aku cari kartu listriknya dulu. Kalian diam aja, aku yang bayar. Lauguan. Kamu gitu sama Yuking. Kamu mau aku bilang apa lagi? Coba kamu lihat baik-baik. Ayah, Ibu tunggu di rumah aja, aku bayar dulu. Ayah, makan dikit, jangan nggak makan. Tubuhmu nggak kuat. Nggak mau makan. Oke, nanti aku cuci piringnya.
Masakan ini aku taruh di kulkas. Nanti kalau lapar makan lagi. Ayah, kenapa ini pinggang? Apakah penyakit lamamu kambuh lagi? Pinggangnya selalu bermasalah pelan-pelan. Ke sofa sana. Itu pergi. Ambil plester ayahmu. Oke, aku beli sekarang. Nggak usah beli, di rumah ada di atas lemari TV. Ayo pelan-pelan. Di mana, Bu? Atas-atas sini. Kamu kok nggak tahu apa-apa sana-sana? Banyak banget. Kakakmu terbang kemana-mana. Khusus beliin plester buat ayahmu. Ambil semuanya. Ambil semua-semua. Aduh, Cepetan tuh ada tulisannya. Kakakmu yang nulis petunjuknya. pakai yang mana? Bukan ini, itu. Yang paling besar ini. Ya. Oke. Ada tulisannya. Lihat masa berlaku setahun. Sekali tempel tahan 12 jam. Kakakmu memang telaten, Zenlei, kamu pergi buat ayahmu. Panaskan air sebentar, nanti dikompres. Dikompres ya, baiklah. Ayo. Plaster ini sangat manjur. Setiap kali selesai ditempel, besoknya sudah tidak sakit lagi kan? Mau aku pijat? Tidak perlu dipijat. Kalau gitu aku buatkan teh ya. Jangan sembunyi-sembunyi, aku sudah lihat. Kalau kamu rindu anak perempuanmu, kamu sendiri yang cari dia. Doyun sudah beberapa kali mencari dia. Susah sekali untuk membujuknya. Jangan bilang aku tidak mengingatkannya. Di keluarga kita selain kamu, siapapun tidak bisa membujuknya. Jangan terlalu keras kepala. Apakah kamu benar-benar mau menyakiti hati anak perempuanmu sampai hancur atau bagaimana? Airnya sudah panas belum? Mama, Anak, kenapa kamu pulang? Kamu tidak kerja ya? kemarin operasi selesai larut. Hari ini pagi bisa istirahat setengah hari. Kamu operasi, jadi begadang lagi pasti capek ya? Kamu pulang saja, istirahat yang cukup. Kamu kesini mau apa? Sudah lama tidak ketemu, Mama hari ini mau menjenguk. Mama ini pergi ke toko lama, beli bakpao dan bubur untuk Mama. Ayo makan selagi hangat, Mama duduk. Aku? Bubur kacang merah kesukaan Mama. Bakpao ini masih hangat, ayo cepat. Makan selagi hangat. Tidak bisa makan. Nanti siang kita makan bersama. Pikir-pikir pagi ini mau kemana jalan-jalan. Siang aku traktir Mama makan masakan Jin. Aku tidak pantas, anak. Mama itu sudah lewat. Sekarang aku sudah dipekerjakan kembali. Baru-baru ini ada ke kantor RT tidak? Tidak berhak lagi. Manajer Wang sudah menjenguk Mama belum? Jangan. Sekarang aku tidak bisa ketemu sama rekan kerja. Sudah kehilangan wibawa. Mau aku buatkan teh untuk Bapak?
Aku sudah sampai rumah. Aku pulang ganti baju dulu langsung ke sana. Dengar ya kalau ketemu Yuking. Jangan bertengkar lagi. Bisa ngomong baik-baik nggak? Ngerti-ngerti, aku cuma mau nasihatin dia supaya berubah pikiran. Nggak bakal ribut. Mas, Halo, mau ke bandara ya? Iya. Oke, pintunya ditutup sendiri ya. Ayo jalan.